Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Summarization, yaitu beranggotakan ada Desi Ainul Amelia, saya Dilanur Ilahia dengan Alia Kusuma Wardani. Di sini kami ingin mempresentasikan eksperimen kami yang berjudul Summarization, ulasan produk Snail 92 All-in-One Cream di Sociala e-commerce. Di era digital ini, e-commerce menjadi salah satu platform yang konsumen gunakan untuk mencari dan membeli produk secara online. Termasuk produk perawatan kulit yaitu produk Snail 92 All-in-One Cream di Sosiola. Eh, di platform e-commerce ini, para pengguna atau para konsumen banyak memberikan ulasan produk di ulasan produk, namun jumlah ulasan yang banyak membuat pelanggan yang lainnya menjadi kesulitan mendapatkan informasi yang relevan. Juga juga penjual mengalami kesulitan untuk mendapatkan review atau masukan dari konsumen. Maka dilakukan summarization untuk merangkum atau meringkas ulasan-ulasan tersebut menjadi sebuah informasi yang relevan dan dapat disimpulkan dengan baik. Dan selanjutnya ada penjelasan, kita langsung aja penjelasan kodenya ya, yang akan dijelaskan terlebih dahulu oleh Des. Nah, yang pertama untuk menjalankan NLP summarization, kita harus melakukan data preparation. Nah, di sini kita uh, melakukan data understanding terlebih dahulu. Kita mengeluarkan output di mana kita em, tahu dalam sebuah file CSV ini tuh ada apa aja. Di sini sudah dimunculkan. Di sini ada 5 rows dengan 21 kolom. Ada index username, is expert reviewer, user level, user ID, skin type, age range, is repurchase, is recommendation, star effectiveness, star packaging, star texture, star value for money, source created ad, total likes, is verified purchase, detail, duration of use, product ID, product name, dan product size. Jadi kita melakukan kemunculan dan mengerti terlebih dahulu dataset yang akan kita gunakan. Selanjutnya di sini eh, kita menganalisis datanya sih. Kita mau tahu sebenarnya apa namanya ada data nol kah atau tidak di dalam file review CSV untuk produk Snail tersebut yang ada di Sosiola. Selanjutnya untuk melakukan apa namanya normalisasi data dan melakukan stemming dan lain-lain proses sebelum kita melakukan modeling, kita harus menginstal NLTK terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan membuat tokenization di bagian detail. Terus setelah itu eh tadinya jadi sebelum ditokenisasi itu mereka masih dalam kalimat yang bebas. Kemudian setelah ditokenisasi mereka masuk ke dalam kurung. Selanjutnya tuh kita akan menormalisasi untuk menghapus karakter juga menjadikan huruf eh, ke huruf kecil dengan mengimport library re. Di sini bisa dilihat detail sebelum dan sesudah tokenisasi itu apa namanya selama pakai snail ini di kulit itu menjadi apa namanya satu kata dan hurufnya menjadi kecil karena kita apa namanya mengconvert ke lowercase terus remove numbers sama special characters. Di sini kenapa ada koma? Di sini komanya hanya untuk menandakan bahwasannya kalimatnya tuh sudah menjadi perkata. Selanjutnya ada
kita mau menghitung frekuensi data, lebih ke memunculkan frekuensi datanya terlebih dahulu sih. Kata apa yang sering banget muncul di reviewnya gitu. Kayak di sini kan ada word cloud kata terpopuler. Jadi kayak sering banget reviewer tuh kayak misal kayak eh, recommended banget nih, terus saya akan beli lagi kalau sudah habis, kayak repurchase untuk bertanya apakah saya harus membeli lagi atau ini bagus banget, suka banget gitu. Selanjutnya tuh kita eh, menghapus kata hubung seperti di, yang, dan lain-lain yang di sini saya sudah apa namanya, mendeskripsikan stop words-nya itu sendiri. Jadi sebelum datanya gitu kita hapus stop words, di sini tuh kayak kata di, terus kayak beberapa kata-kata yang menjadi penghubung itu tuh hilang gitu setelah di eh, hapus stop words-nya, kayak di selama pakai Snail ini di kulit aku yang lebih kenyal gitu, selama pakai Snail kulit aku lebih kenyal dan lembab gitu. Jadi nggak ada dannya, nggak ada di-nya. Cuma karena tidak terdeklarasi YG itu artinya apa, jadi mungkin di sini tidak hilang. Kayak di sini kan kata sambung di tetap hilang kan gitu, karena memang kita deklarasikan sebelumnya. Mungkin nanti akan dideklarasikan untuk kata-kata singkatan. Selanjutnya, kita akan menginstal terlebih dahulu library sastrawi untuk menstemming details tersebut. Jadi kita akan mengembalikan kata kepada kata awal. Jadi tidak ada kata penghubung di depannya seperti se, terus menggunakan menjadi gunakan gitu. Jadi kita akan menghilangkan eh, kata sambung depan, kata sambung belakang. Imbuhan. Di sini kita tetap fokus di details karena kan kita mau mensummarize hasil details dari review tersebut. Di sini seperti selama itu menjadi lama, terus di sini tuh bisa ditemukan lagi mungkin, kan karena munculnya cuma 5 kata di sini hanya bisa saya tunjukkan di bagian selamanya menjadi lama aja gitu. Ya, selanjutnya TFDF. Hmm. Selanjutnya, Standing. Udah ya. selanjutnya penjelasan TF-IDF dan modelnya akan dijelaskan oleh Alia Kusuma. Oke, dia tadi kan ini udah di sampai stemming, terus aku coba tampilin apa namanya TF-IDF, terus kayak tambahin eh fitur untuk mengetahui panjang apa namanya Kalimat. kalimat. Terus ini keluar dokumen indeks sama sentence indeksnya. Terus ini ada sentence length-nya udah keluar. Terus ini juga ada udah ngitung important words. Nah, terus di sini ini sama sih. Nah, ya di sini ada tambahan untuk mengetahui similarity score-nya per indeks. Oke, mungkin lanjut aja. Oh, ini ada word embedding visualisasinya. Ini sama sih kayak yang tadi. Nah, terus di sini karena si apa namanya si kita belum ada labelnya, kita coba bikin labelnya dulu. Di mana kalau misalnya dengan skor yang tertinggi kayak ada yang mengandung important words kayak kesimpulan, karena kan kita summarization. Nah, pasti kan kayak kata kuncinya itu kayak ada di kesimpulannya atau intinya atau ringkasannya, ini udah diinputkan. Dan ini udah kebentuk kayak dua label. Kalau misalnya yang mengandung skor lebih penting itu masuk ke label satu, dan yang ininya yang lebih rendahnya di skor 0 gitu yang lainnya. Ini kita upload per dokumen. Jadi kayak kan nanti tuh ada banyak
ulasan. Nah, satu ulasan itu satu dokumen. Terus ini kita ubah dulu, bukan ubah, kita eh, lihat dulu ukuran training set sama validasi sama testing setnya. Ini kita bagi 80-20, 80 buat training dan testingnya kita ambil 20%. Nah, ini ada hasilnya ukuran training setnya 8.106. Ini bukan apa namanya, bukan kolomnya, tapi kayak si eh apa namanya, indeks, enggak indeks sih, iya indeksnya gitu. Labelnya yang udah di tadi kan udah di bisa pisahin juga, udah di prepare si datanya. Nah, terus jadi gini gitu. Ini per indeks. Nah, terus ini evaluasi si modelnya. Kita menghasilkan eh, presisi, terus recall, F1 score-nya, dan supportnya. Hasilnya juga lumayan akurat karena di angka segini, 0, hampir 1 sih, tapi ini nggak terlalu tinggi. Jadi akurasinya lumayan. Dan ini kita, eh ini masih yang tadi. Nah, ini disimpan dulu data hasil preparation atau pre-processing yang sebelumnya ke CSV. Nah, terus kita coba summary yang per dokumen gitu. Nah, ini ringkasan-ringkasannya per dokumen. Terus kita ringkas lagi si yang per dokumen ini ke dalam apa ya, satu sentence utuh gitu. Hmm. Jadi menampilkan ringkasan yang dari dokumen yang diringkas gitu. Ini lebih ringkas sih dari yang awal kalau kalau dilihat dari CSV-nya gitu. Oke, mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang dipahami atau salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.